Apakah saya berpenyakit hati karena mendengar nama Allah? Beristighfar, hati saya biasa aja, kayak yang cuma ngomong aja, nggak masuk ke hati. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Apakah saya berpenyakit hati karena mendengar nama Allah? Beristighfar, hati saya biasa aja, kayak yang cuma ngomong aja, nggak masuk ke hati. Terus bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah? Pernah baca kalau yang dekat dengan Allah itu hatinya bergetar. Ya, ini benar, wajilat qulubuhum. Jadi makin seseorang kagum, mengagumi Allah Subhanahu wa taala, kecenderungannya hatinya akan berguncang dan bisa nangis gitu, karena mengingat kebaikan Allah yang tiada bertepi. Wah, itu bisa membuat kita lalu ya hati ini luluh mengingat kemahakuasaan Allah yang menciptakan, menggenggam, menguasai jagat semesta ini. Sebetulnya membuat hati kita itu gimana ya, kalau baca sih orang-orang yang sudah kenal kepada Allah tuh ada dalam ketakjuban yang luar biasa yang membuat bisa berderai air mata, termasuk mengingat bagaimana pengingkaran kita kepada Allah, dosa-dosa itu juga kita ingat Allah menutupi aib, menutupi dosa. Benar itu bahwa orang-orang yang mengenal Allah dengan lebih baik itu akan lebih mudah hatinya tuh bergetar dan luluh serta menangis ya. Dan lihat ikan, lihat pohon, lihat semut aja sebetulnya kalau sudah yakin ke Allah tuh bakal membuat hati itu bergetar. Wajilat qulubuhum. Silakan Pak Faruk. Baik, kita persilakan mungkin buat berinteraksi langsung. Bapak Ibu silakan mic-nya dinyalakan. Langsung saja. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum AA. Ya, silakan Bu. Apa kabar AA? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sedang berproses, semoga menuju fit ya. Mudah-mudahan sehat batuknya ya Pak A. Ya, makasih, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan. Biasanya kalau bicara bahasa hati right? Gimana ya A? Hati ini kadang-kadang ada, kadang-kadang baik, kadang-kadang ada pemikiran yang nggak baik. Ya susah, hari-hari itu mau dilatih terus, mau istiqomah itu susah dengan keadaan kita, macam lingkungan kita, pekerjaan kita. Maunya gitu, macam ada rasa sedih, kadang-kadang hari-hari ada rasa bahagia. Ya gimana itu macam hatinya macam terasa nggak mau istiqomah tapi gimana itu kita mau bilang. Jadi begini Ibu, hati ini memang bolak-balik terus, dibulak-balik ya. Maka kuncinya adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kita bulak-baliknya akan menjadi berat kalau memang lambat ingat ke Allahnya Bu. Kita juga sholat, baca Quran, tapi kadang-kadang ya itu dia, kita hanya baru fisik, taatnya itu baru gerakan badan, gerakan mulut, tapi hati kita tidak. Nah ini dia, makanya diajak tafakur, apa nih dosa saya, sehingga kalau nanti istighfar ya, minta ampun tuh kan lebih jelas dosa yang kebayang oleh kita tuh. Astagfirullah, ya Allah, saya ini orang sombong. Astagfirullah, saya ini orang yang suka pamer. Astagfirullah, saya ini orang yang suka pemarah. Nah
itulah sebetulnya inginnya dari perjumpaan ini. Kalau kita tahu kesalahan kita, kemudian kita istighfarnya tuh jadi ada isinya, dibanding kita istighfar tapi kitanya enggak ngaku. Jadi kan beda orang minta maaf yang merasa bersalah dengan minta maaf tapi tidak merasa bersalah. Nah, acara ini tuh tadi materinya gimana nih kita supaya merasa ini saya punya salah nih dengan penyakit hati ini. Gitu tuh Bu. Ya, ya, dan harus terus-menerus dilakukan. Sayangnya kita tuh agak jarang memikirkan tentang kondisi hati kita. Kita lebih memikirkan kondisi ekonomi, kondisi kesehatan fisik, kondisi apa gitu, tapi kondisi penyakit hati kita tidak banyak orang yang memperhatikan. Akibatnya ya begitulah. Betul. Tolong doanya Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Itu diantara doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu paling banyak dibacakan oleh Rasulullah, karena hati ini dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Bu. Makasih ya, makasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selanjutnya sebetulnya nunggu dengan Pak Syafrin. Oh, yang tadi itu surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2 ya. Jadi makin kuat keyakinan keimanan kepada Allah. Wah, mendengar Allah, nama Allah disebut aja bisa bergetar. Nah, kalau kita belum merasakannya, ya kita teruslah minta ampun kepada Allah, karena boleh jadi tertimbun hati kita oleh sampah-sampah, kotoran-kotoran. Saya juga nih baru ingin kayak gini. Oh, ini bacakan ya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah saya bacakan Al-Quran kepada engkau sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. Maka aku pun, Ibnu Mas'ud, mulai membacakan kepadanya surat An-Nisa, sampai akhirnya ketika aku telah sampai pada ayat ini yang artinya, lalu bagaimanakah ketika kami mendatangkan saksi bagi setiap umat dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. An-Nisa ayat 40. Maka beliau berkata, cukup sampai di sini saja. Lalu aku pun menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau berlinang air mata. Nah, karena Rasulullah nanti jadi saksi kepada umat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, begitu ini suratnya, surat mana tadi, Al-Anfal ayat 2 ya. Terima kasih.